Saudara, sejumlah tim unggulan seperti Jerman dan juga Belanda harus angkat koper lebih cepat dari ajang Piala Dunia ini setelah kalah di babak 32 besar. Lalu bagaimana kualitas Paraguay dan juga Maroko yang sukses menyingkirkan tim-tim unggulan ini, dan bagaimana peluang Argentina yang diperkuat oleh Lionel Messi dan Portugal yang diperkuat oleh Cristiano Ronaldo? Kami membahasnya dengan analis sepak bola Bung Haris Pardede yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang Bung Harpa. Halo, selamat petang juga, Ingaser. Bung Harpa juga mungkin salah satu yang cukup kaget juga ya, karena beberapa tim besar kok udah langsung tersingkir dan tidak maju ke babak 16 besar. Pertanyaannya, dari hasil pertandingan ini, apa yang menurut Anda menjadi sebab kekalahan Jerman dan juga Belanda sebagai tim yang di atas kertas lebih diunggulkan? Ya, kalau untuk Jerman sebenarnya agak tidak terlalu mengejutkan lah. Kenapa? Karena memang secara materi Jerman ini tidak sekuat ya katakanlah di tahun 2018 atau 14 waktu mereka juara. Itu yang pertama. Yang kedua juga kalau kita lihat lawan ini Paraguay terus berkembang. Jadi kalau Jerman mungkin di fase grup mereka tampil sangat dikdaya, langsung menang di 2 laga awal, kemudian kalah di laga terakhir menghadapi Ekuador. Tidak demikian dengan Paraguay. Mereka kalah di pertandingan pembuka dari Amerika Serikat, dibantai 4-1, tapi kemudian mereka bounce back. Ya, lebih makin baik permainannya, menang dari Tunisia, kemudian imbang di momen terakhir. Dan di partai menghadapi Jerman, Paraguay itu bermain lebih pragmatis dan lebih cerdas. Ya, mereka tahu mereka tidak sebagus Jerman kemampuannya, materinya, sehingga mereka menunggu. Dan itu mereka lakukan dengan baik, mereka bertahan, mereka hanya membiarkan Jerman menguasai bola, tapi tidak mudah untuk menciptakan peluang di area pertahanan Paraguay. Dan tentunya momennya adalah di momen adu penalti, di mana penjaga gawang Paraguay ini sepertinya mendapat titisan dari Jose Luis Chilavert yang kita tahu juga penjaga gawang legendaris di tahun 98 saat itu. Jadi secara kualitas, secara permainan memang Jerman tidak impresif, dan ditambah juga ada beberapa keputusan yang banyak menganggap Nagelsmann ini ya agak sedikit blunder lah ya, misalnya dengan menaruh Undav yang sebenarnya bagus sebagai super sub ya, kemudian diturunkan sebagai starter, dan ketika mentok mereka tidak punya super sub yang sebenarnya selama ini diperankan oleh Dennis Undav ya. Jadi memang ya mereka diunggulkan secara nama besar, tapi secara permainan, secara taktik, implementasi di lapangan Paraguay yang lebih unggul. Nah, sementara tadi karena sudah mention Belanda, Iya, Belanda ini gimana, sebenarnya agak mengagetkan. Ya kan, karena Belanda displaynya bagus, kemudian penampilan juga mereka sangat solid, jadi penyerangan mereka sangat tajam, materi mereka juga cukup bagus. Mereka punya 2 striker yang sangat tajam, Malen dan juga Robri, dan itu sangat sangat bukan disayangkan ya, tapi memang mereka punya potensi yang lebih kuat sebenarnya untuk lolos ke fase lebih jauh lagi. Tapi ya bertemu juga dengan tim yang sangat kuat, Maroko. Ini tim yang sebenarnya secara nama mungkin ya Maroko begitu ya, tapi ya kita tahu mereka adalah tim juara Afrika, walaupun lungsuran dari Senegal, dan juga mereka jangan lupa semifinalis Piala Dunia di edisi sebelumnya. Oke, sehingga kalau kita lihat meskipun Belanda dan Jerman ini diperkuat oleh pemain-pemain bintang, tapi pada akhirnya penampilan yang bagus dan juga konsisten ini tidak terlihat di lapangan begitu. Apa menurut Anda penyebabnya, Bung Harpa? Ya, itu tadi ya, ketika mereka sebenarnya punya dominasi yang sangat superior secara ball possession, tapi tidak ada kreativitas di lini depan. Tidak ada kipas yang membahayakan, sangat jarang. Kalau saya masih ingat ada di awal-awal sekali itu 2-3 Dennis Undav itu gagal mengkreasikan final pass di area pertahanan dari Paraguay, dan juga kita lihat bagaimana supply dari lini kedua juga nggak jalan. Itu mengapa kemudian akhirnya Nagelsmann kemudian mengganti Pavlovic dengan Goretzka. Jadi memang banyak sekali PR yang ditinggalkan oleh Nagelsmann di laga kemarin. Sementara itu dia in contrast atau in contrary, Paraguay justru yang di awal-awal tertatih, tapi kemudian mereka semakin baik dari laga
dari laga ke laga ini yang membuat saya pikir ya Jerman pada akhirnya bukan hanya kalah tapi juga tersingkir dari tim yang sebenarnya secara peringkat jauh di bawah mereka. Baik, yang berlalu sudahlah berlalu begitu ya, Jerman dan juga Belanda. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana kita membaca peluang tim unggulan lainnya. Sebut saja ada Argentina dan juga Portugal begitu. Karena kalau kita lihat siapa yang paling berperan membawa timnya lolos ke babak 32 besar. Ada dua sosok besar di situ, ada Messi dan juga Ronaldo. Ya, ya kalau ini lagi-lagi ya komparasi atau rivalitas yang nggak pernah usai antara Messi dan Ronaldo. Ya, to be honest, kalau kita lihat di Piala Dunia kali ini di babak grup sebenarnya yang paling menggendong tim ya Messi. Kita lihat dalam 3 pertandingan Messi hadir dengan gol-golnya, sementara Ronaldo hanya di pertandingan kedua. Tapi again ini adalah permainan tim dan kemudian soal momentum. Jadi doesn't matter siapa yang cetak gol, yang penting tim itu bisa melaju sejauh mungkin dan menjadi juara at the end. Ini kita lihat dua-duanya kan masih sama-sama ya punya kans yang sama ya. Kalau kita lihat Argentina tentunya nanti akan menyambut Cape Verde. Ini tim apa ya? Tim debutan walaupun juga tidak jelek-jelek amat ya. Cape Verde ini sebenarnya di kualifikasi Afrika mereka juara 1, juara grup menyingkirkan Kamerun. Jadi banyak yang mungkin agak terkecoh sebenarnya. Tidak mudah, tapi saya pikir Argentina tidak akan menemui kesulitan. Sementara ya Portugal juga nanti akan menghadapi Kroasia. Ini lebih susah lagi menurut saya. Kroasia kita tahu adalah semifinalis di edisi kemarin terakhir dan finalis tahun 2018. Walaupun skuadnya memang sudah uzur cukup tua, salah satu tim dengan usia tertua. Tapi saya pikir Portugal dengan Ronaldo, dengan Bruno Fernandes, dengan Joe Neves dan Vitinha dan lain-lain, materi pemain mereka sangat luar biasa dan masih relatif muda. Saya pikir Portugal dan Argentina akan melaju ke babak berikutnya dan ini menarik juga kalau mereka terus menang, ini bisa akan ketemu di final ya. Nanti kita akan tunggu. Nah ini yang kita nantikan bersama ya, karena dua sosok besar ini ada Argentina dengan Messi-nya juga Portugal dengan Ronaldo-nya. Tapi tentu saja dua sosok besar tidak akan bisa apa-apa kalau tidak didukung oleh permainan tim yang kompak begitu. Bisa menurut Anda, analisa Anda seperti apa dari tim Portugal sendiri maupun dari tim Argentina? Iya. Ya, memang harus diakui Argentina ini lebih kompak lah. Ya, mereka sudah membuktikan mereka menjadi yang terbaik di edisi sebelumnya. Play as a team. Walaupun Messi yang menggendong, walaupun dikatakan mereka bermain untuk Messi, tapi intinya mereka satu kesatuan itu terlihat lebih kompak ya. Bahkan Rodrigo de Paul yang dikatakan sebagai bodyguardnya Messi itu kan usianya masih sangat muda. Tapi ketika dia ditawar klub-klub lain, begitu Messi minta dia datang ke Inter Miami, dia langsung datang. Jadi segitu solidnya memang Argentina. Sementara Portugal ya katakanlah ada sedikit rivalitas internal antara Bruno dan juga Ronaldo dan juga saya pikir mereka tidak sesolid Argentina, tapi ya kita nggak tahu ya, sering perjalanan waktu setelah mereka bersama-sama selama mungkin udah sekitar 2 minggu, bonding itu bukan tidak mungkin semakin kuat. Dan tentunya ini tugas dari Roberto Martinez untuk kemudian secepat mungkin mereorganisasi, mengkompakkan seluruh potensi yang ada di Portugal karena mereka punya materinya. Dan akhirnya bukan tidak mungkin juga mereka nanti akan lama-lama bermain lebih solid, lebih kompak dan bisa melaju sejauh mungkin bahkan sampai final nanti di Piala Dunia kali ini. Kali ini yang jadi salah satu yang juga ramai diperbincangkan ya dunia sepak bola soal rivalitas yang terjadi begitu. Nah, yang Anda lihat ini kedepannya akan seperti apa di Portugal ini? Ya mereka nggak bisa mereka harus lupakan dulu, singkirkan dulu rivalitas internal mereka. Mereka harus bermain as a team. Ada beberapa kali scene ya kalau memang itu betul. Misalnya ketika ada bola yang seharusnya dikasih ke Bruno, tapi kemudian disambar oleh Ronaldo, tapi kemudian tidak gol. Nah hal seperti ini nih harus di manage. Artinya itu tugas dari Roberto Martinez ya, walaupun Roberto Martinez mungkin saja tidak semutlak Scaloni di Argentina, tapi saya pikir itu tugas dia untuk itu tadi, untuk membuat satu tim itu bermain sebagai kolektif. Karena kalau enggak susah, mungkin sekarang ya mereka bisa lolos dengan materi individu, tapi once mereka melaju makin jauh itu kan timnya makin kuat. Jadi nggak bisa mereka hanya mengandalkan individu walaupun secara individu luar biasa. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ya Portugal ini dihuni oleh gelandang-gelandang kreatif, bahkan back mereka juga cukup kuat. Ada João Cancelo di sana, ada Ruben Dias Manchester City, dan juga mereka masih punya bahkan seorang Rafael Leao yang sering sekali masuk sebagai pemain dari bangku cadangan. Itu analisis Anda, tapi kalau pertanyaannya siapa sebenarnya yang lebih Anda unggulkan, Portugal atau Argentina, singkat saja?
Saya pikir mereka akan bertemu di final. Nah, soal yang menang nanti mungkin kita akan tunggu Oke, tanggal 19 Juli. baik. Terima kasih Bung Harba atas analisnya. Yes, Salam sehat selalu. sama-sama.